Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marni dengan NIM A1H1240072. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan anak usia dini, yaitu bahasa dan perkembangan bahasa pada anak. Materi yang akan dibahas meliputi yang pertama pengertian bahasa dan perkembangan bahasa, yang kedua fungsi bahasa, yang ketiga dua faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, keempat aspek perkembangan bahasa pada bayi yaitu semantik dan pragmatik, serta kelima satu teori perkembangan bahasa. Yang pertama pengertian bahasa dan perkembangan bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa tidak hanya berupa kata-kata tetapi juga aturan, tata bahasa, dan struktur yang membuat pesan dapat dimengerti oleh orang lain. Melalui bahasa manusia bisa menyampaikan pikiran, emosi, keinginan, kebutuhan, dan gagasan. Bahasa juga menjadi alat untuk mengembangkan hubungan sosial dan membangun identitas budaya. Dengan kata lain, bahasa bukan hanya alat untuk berbicara, tetapi juga alat untuk berpikir dan berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses bertahap ketika anak mempelajari bahasa. Perkembangan ini dimulai sejak bayi lahir. Pada awal kehidupan, bayi menunjukkan kemampuan bahasa melalui tangisan, lalu berkembang menjadi celoteh, babling, kata tunggal, dua kata, hingga akhirnya menjadi kalimat lengkap. Proses perkembangan ini mencakup kemampuan memahami kata atau bahasa reseptif, kemampuan mengucapkan kata bahasa atau ekspresif, pertambahan kosakata, pemahaman makna, serta cara menggunakan bahasa dalam konteks sosial. Selanjutnya, dua fungsi bahasa. Fungsi pertama adalah fungsi komunikatif. Bahasa merupakan alat utama yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Melalui bahasa, seseorang bisa menyampaikan pesan, menjelaskan sesuatu, memberikan instruksi, meminta tolong, serta mengekspresikan perasaan seperti senang, sedih, marah, dan takut. Tanpa bahasa, proses pertukaran informasi tentu akan sangat sulit. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi sosial. Bahasa memungkinkan manusia berinteraksi, bekerja sama, dan membangun hubungan dalam masyarakat. Melalui bahasa pula kita bisa memahami nilai, budaya, serta aturan sosial di lingkungan kita. Bahasa juga berperan dalam memperkuat identitas kelompok dan budaya tertentu, misalnya penggunaan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, dua faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Faktor yang pertama adalah faktor internal atau biologis. Faktor ini meliputi kondisi dari diri anak seperti perkembangan otak, kesehatan pendengaran, kecerdasan, dan fungsi kognitif, serta kemampuan motorik oral seperti gerakan lidah, bibir, dan rahang. Jika fungsi biologis ini optimal, maka perkembangan bahasa anak cenderung lebih cepat dan lebih baik. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal atau lingkungan. Lingkungan merupakan faktor utama yang memperkaya kemampuan bahasa anak. Anak yang tumbuh di lingkungan yang kaya bahasa sering diajak berbicara, dibacakan buku, didongengi, atau diajak bermain interaktif. Biasanya memiliki perkembangan bahasa yang lebih maju. Interaksi yang responsif dari orang tua dan pengasuh juga sangat mempengaruhi
kemampuan anak dalam memahami dan menggunakan bahasa. Yang keempat, aspek perkembangan bahasa pada bayi. Aspek pertama adalah semantik. Semantik berkaitan dengan makna kata dan pemahaman konsep. Pada bayi, perkembangan semantik terlihat ketika mereka mulai mengenali nama diri, mengenali nama benda atau orang, memahami instruksi sederhana, serta mulai menambah kosakata baru dari waktu ke waktu. Contohnya, bayi usia sekitar 6-9 bulan biasanya sudah menunjukkan respon ketika dipanggil namanya. Pada usia 12 bulan, bayi mulai memahami 10 hingga 50 kata meskipun belum dapat mengucapkannya. Pada usia 18 hingga 24 bulan, biasanya terjadi vocabulary spurt, yaitu ledakan kosakata yang berkembang dengan sangat cepat. Anak mulai mengenal kata-kata baru setiap hari. Aspek kedua adalah pragmatik. Pragmatik berkaitan dengan cara anak menggunakan bahasa sesuai tujuan komunikasi dan konteks sosial. Pada bayi, perkembangan pragmatik tampak dari kemajuan melakukan kontak mata, menunjuk untuk meminta sesuatu, meniru ekspresi wajah, bergantian berbicara, serta memahami giliran dalam percakapan. Misalnya, bayi yang menginginkan sesuatu benda biasanya akan menunjuk sambil mengeluarkan suara tertentu. Ketika kebutuhan terpenuhi, bayi akan menunjukkan ekspresi puas dan senang. Semua perilaku tersebut menunjukkan bahwa bayi sudah mulai memahami cara menggunakan bahasa, baik verbal maupun non-verbal, untuk berinteraksi. Terakhir, teori perkembangan bahasa. Dalam dunia linguistik, salah satu teori terkenal mengenai perkembangan bahasa adalah teori nativis yang dikemukakan oleh Noam Chomsky. Menurut teori ini, manusia dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk belajar bahasa. Chomsky menyebut kemampuan ini sebagai language acquisition device atau LAD,